Halo semuanya, selamat datang di Konspirasi Sinema. Hari ini kita bakal bahas salah satu film yang sedang tayang nih di bioskop Indonesia. Judulnya yaitu Koloni. Jadi karena kita nonton dengan waktu dan tempat yang berbeda, makanya kita pengen lihat nih, apa kira-kira yang menarik yang bisa kita bahas dari film ini. Buat yang belum tahu teman-teman, Koloni ini film Korea ya. Dan film ini juga film yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Yeon Sang-ho. Itu tuh ternyata kreatornya Train to Busan, Pak. Sumpah. Iya, Kreatornya. Train to Busan. Jadi Oke. buat yang belum tahu, Train to Busan tuh juga film sejenis kayak gini juga ya. Aha. Ada di Netflix buat yang belum nonton. Tapi kayaknya orang-orang tahu lah. Udah tahu ya, karena ini salah satu film yang lumayan worldwide juga view-nya kan. Iya, Nontonnya. bestseller lah. Bestseller juga kan. Gue jujur, ini by accident kan nontonnya. Jadi awalnya tuh gue nyari Hail Mary karena gue belum nonton. Oke. Jadi pas gue datang ke bioskop yang kayak terdekat aja, karena gue tiba-tiba kayak nonton deh gitu. Gue cari aja mall yang paling dekat. Film ini tuh menceritakan film zombie yang memang secara tradisional kita tahu kayak ya zombie ya mayat hidup nggak bisa diapa-apain. Nah, Iya. sedangkan di film ini zombinya ini tuh bisa dikendalikan, yang kendaliinnya bukan zombie. Iya. Gue nggak tahu itu half zombie apa bukan, tapi dia masih bisa berpikir, masih bisa memimpin dan segala macam pengendalinya, Iya. dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Tadi kan kita pertama ngomongin tentang si zombinya. Nah, yang sangat menyita perhatian gue adalah nih zombie tuh nggak banyak diceritakan di common film zombie lainnya. Oke. Ya. Tadi yang lu bilang Iya. bisa dikendalikan. Nah, Tapi yang awal-awal itu nih zombie tuh pas muncul kan dia muntah dulu, abis itu jadi zombie kan. Dia tuh nggak bisa jalan loh, Pak. Oh, makanya 4 kaki, pakai tangan, pakai kaki, Iya. Nah, kenapa merangkak gitu ya? Betul. Nah, kenapa tadi kita mention kalau ini sebenarnya bioweapon yang di film juga diceritain bioweapon kan? Karena memang nih zombie itu bukan cuman zombie tolol. Oke. Jadi kenapa jadi weapon? Karena nih zombie itu bisa dikendalikan sama satu orang dan orangnya itu bisa kontrol nih zombie mau kemana, mau ngapain aja, dan apapun yang zombie lihat, yang diperintahkan sama si orang itu, misalnya, lu coba pelajari tentang manusia, nah dia bakal niru manusia. Dari baunya, cara jalannya, cara berpikirnya, itu yang serem, Pak. Bahkan terakhir-terakhir tuh dia bisa sampai ngendalin handphone dan ngetik. Iya, kan? benar. Itu. Iya, benar. Menurut gue kayak, gue pikir ya, maksudnya kayak ceritanya bakal panjang di lu dikejar-kejar sama zombie, ya kan? Kayak biasa-biasanya kan kayak gitu kan, Iya, dengan zombie yang kayak merangkak atau apa yang jalannya kayak gitu. Tapi ini enggak. Iya. Ini tuh lu takut kalau misalnya zombinya itu punya informasi yang baru, Benar. dan itu malah bisa lebih bikin si zombie itu canggih. Iya, Dan kalau canggih kan pasti jauh lebih severe lah, membahayakan umat manusia lainnya kan. Iya. Itu sih, itu yang maksudnya juga tentang zombinya tuh menariknya di situ. Keseluruhan film itu tuh menurut gua sangat bisa kita tolerir cara mereka untuk menangani si zombie ini gitu loh. Itu yang menurut gue jadi sulit direkturnya atau sutradaranya buat kayak gimana ya filmnya terkesan pinter tapi nggak menghilangkan survival mode-nya juga gitu loh. Filmnya tuh film gimana ya bikin ceritanya itu menarik, masih ada kejar-kejarannya, tapi nggak mainstream, nggak kayak cuman sembunyi terus zombinya ngedeket pelan-pelan gitu, terus adegannya tegang, nggak gitu. Iya. Tapi ini kayak ya itu yang kayak pakai CCTV, terus kayak ternyata si manusianya baru tahu kalau zombie itu bisa mempelajari gerakan, bisa tahu dari bau gitu segala macam gitu. Iya. Itu yang menurut gua selama lebih kurang 102 jam ya, 120 menit lah film ini tuh menurut gua lumayan kreatif sih cara mereka untuk nge-approach setiap beat-beat ceritanya gitu. Iya. Dan kalau ngomongin karakternya, kan pasti ada karakter development ya. Ya. Yang gue notice ya, sepengetahuan gue aja. Karakter utama yang pasti itu selalu konsisten. Oke. Ya kan? Pinter, selalu tenang di situasi apapun. Terus dia problem solve-nya oke banget. Itu karakter utama yang ke-build kan. Sampai ending juga ketika dia nyoba gagal, terus dia nyoba lagi gitu. Jadi ini orang benar-benar kayak mikir terus loh. Iya. Ya kan?
Terus ya ada beberapa yang agak konyol, kayak yang si pembuli itu, yang gua nggak make sense adalah yang kayak misalnya tiba-tiba dia jago banget ngebully, tapi buat nyebrang aja tuh nggak mau gitu, kayak lu pembuli tapi untuk nyebrang koridor doang, itu lu nggak mau, sampai akhirnya lu melenyapkan si satu orang itu kan, yang si seorang bapak itu yang di video call itu, ya kan? Dan gua tuh mikirnya, nah ini juga nyambung nih Pak, dan gua tuh mikirnya film ini tuh bakal dragging gitu loh, kayak takut buat ngebunuh karakter yang ada di dalam film. Iya. Karena gini, karena prinsipnya karakter itu kalau udah dicintai atau disayangi biasanya dikip sampai akhir. Nah, karena jadi ini ya. Iya, mungkin penilaian gue tuh bias atau penilaian gue tuh jadi kayak subjektif ketika ada film atau director atau cerita yang berani buat kayak ngebunuh karakter-karakter yang protagonis gitu loh dari awal. Makanya gue kayak ngerasa, wah ini film harus kita obrolin nih. Karena dia berani ngebunuh karakter-karakter baiknya. Malah sampai akhir kan, ya gue nggak nyangka aja si profesor ini yang hidup gitu loh. Walaupun gue tahu kalau dia karakter utama. Iya. Gitu loh. Tapi, nah kalau misalnya lu ngerti karakter-karakter, apa ya? Berarti kalau kayak gitu yang bikin cerita siapa? Scriptwriter-nya? Scriptwriter, ya. Nah, kalau karakter-karakter scriptwriter-nya Korea, ketika tuh orang mau mati, itu lu kasih, apa ya namanya? Jadi lu bikin orang tuh benar-benar kayak ngikut sama emosinya nih karakter dulu, Pak. Jadi kalau lu inget sebelum dia mati, itu kan dia cerita kalau dia pengen ke Kanada for good, ya kan? Dia mau pindah dari Habis itu dia bawa keluarganya, dia video call sama yang dia punya istri, anak kecil yang dikasih hint-hint itu. Kalau dia tuh bakal jelek lah nasibnya di film itu. Betul. Nah, itu gue nggak tahu di karakter film luar, di scriptwriter film luar ya. Kalau yang di Korea biasanya kayak gitu. Oh, di Korea kayak gitu. Gitu. Nah, balik lagi yang ke si pembuli tadi, setelah si profesor cowok ini mati, dia balik lagi ngebully. Iya. Itu menurut gue kayak di situasi yang kayak gitu, gue nggak make sense aja sih. Oke. Ya kan, lu takut buat nyebrang, otomatis kayak self esteem lu bakalan turun banget. Tapi pas lu udah selamat, lu tetap ngebully. Oke. Itu kayak menurut gua nggak make sense buat di karakter orang normal ya. Oke. Gitu. Tapi lumayan terbayarkan nggak adegan dia meninggal atau adegan dia mati? Lumayan, cuman menurut gua kurang disiksa. Oke, kurang disiksa. Cukup, cuman kurang. Nggak terlalu pay off lah ya berarti ya. Menurut gua kurang. Adegan itu ya di akhir itu ya. Soalnya adegan terakhir tuh dia sempat mau minta maaf segala macam kan. Cuman nggak ada urgency ketika dia dorong itu dia bakalan selamat. Kebayang nggak lu? Kecuali lu udah benar-benar kayak pengen naik lift. Terus ketika lu naik lift itu lu tahu bakalan selamat, tapi lu harus ngorbanin atau memutus fokusnya si zombie itu. Jadi lu ngorbanin temen lu. Ya. Itu make sense. Tapi kalau di situ udah zombie semua, lu tahu nggak bakal hidup di situ, tapi lu ngedorong si temen lu cuman buat kayak nyelamatin beberapa waktu doang, doesn't make any sense menurut gua. Oke. Yang terakhir menurut gua, Pak, yang come to real life-nya, message yang pengen dibawa adalah sebenarnya hal kecil yang bisa mengubah apapun itu sebenarnya datang dari si pemerintah. Oh, oke. Itu tuh yang menurut gua kayak, oh memang kayaknya kebanyakan pemerintah di semua negara tuh kayak gitu. Iya, tapi iya ya kalau kita coba ingat-ingat lagi ya secara porsi beban problem di dalam film itu ternyata banyak banget si filmmakernya ini mencoba mengkritik birokrasi ya. Betul. Mencoba mengkritik pemerintah ataupun kayak instansi-instansi yang memang punya hak dan kewajiban buat mengambil keputusan, buat kayak menyelesaikan masalah dan segala macam. Iya, beneran. Jadi memang ujung-ujungnya tuh walaupun masalahnya itu ada di zombie, ujung-ujungnya musuh terbesarnya adalah manusia itu sendiri. Betul. Itu sih memang jadi kuat filmnya gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau misalnya ya si pemerintah itu udah turun tangan dari pas siang, karena dia tahu kan ada bioweapon. Dia tinggal kontak timnya, dia jalan ke sana, terus apa tindakannya nih kalau misalnya memang udah terjadian. Pasti ada dong, sebelum lu datang ke lokasi, kan pasti udah ada nih meeting dulu kan gitu. Maksudnya kayak, oke,
last call lu bakal kayak gimana gitu buat nyelamatin manusia biar wabahnya nggak tersebar. Karena wabah kan, weapon kan yang bisa infected ke semua orang gitu. Nah menurut gue bakalan selesai nih film gitu. Nah come to real life, lu kebayang nggak waktu itu pas kita ada COVID? Iya. Itu kan kita denial banget kan? Iya benar. Oh, enggak, ini flu biasa, nggak akan masuk ke Indonesia gitu. Tapi at the end of the day, udah masuk, hancur. Nggak ada kayak mitigasi yang bisa lu lakuin. Padahal sejentik jari lu, policy yang lu bikin, itu sangat-sangat berpengaruh dan berimpact kepada kelangsungan umat manusia. Menurut gue itu sih. Tapi di filmnya itu sendiri menurut gue yang menarik adalah sekarang malah ya setelah lu cerita ini, mungkin teman-teman juga yang udah nonton nanti bakal ngerasain karakter antagonisnya siapa sih sebenarnya? Itu ya? Iya. Pemerintah atau siapa namanya itu? Gue lupa lagi. Pemerintah atau yang si kontrolernya itu. Si kontrolernya itu gitu loh. Gue nggak tahu lagi, lupa namanya. Antagonisnya siapa gitu? Iya. Kayak Terus gitu ternyata along the way orang-orang yang manusia-manusia yang selamat ini akhirnya mempunyai karakter antagonis juga, Pak. Gitu. Iya. Even yang kayak security-nya yang mau nyelamatin kakaknya. Itu kan udah kacamata kuda juga kan gitu. Udah kayak sama si polisi ini. Pokoknya gue pengen bunuh aja deh gitu. Yang polisinya pengen kayak gue pengen selamat apapun ini gitu. Gue nggak mau disalahin sama instansi gue. Kalau yang security ini karena lu udah ngebunuh kakak gue, ya gue bakal bunuh nih apapun resikonya gitu. Iya, jadi filmnya lumayan berlayer-layer, tapi sebenarnya secara story dan juga secara secara kesimpulan filmnya lumayan enjoy kok buat ditonton dan juga enjoy banget. Ya, enjoy lumayan simple juga buat diikutin. Ceritanya juga sangat-sangat bagus dan buat teman-teman juga yang biasa nonton film zombie atau film thriller, horor kayak gitu juga pasti udah punya pengertian yang sama tentang zombie, cuman ini ditambah sedikit aja pengertiannya dan menurut gua malah lebih kreatif gitu loh. Kreatif banget sih. Iya. Terus terakhir nih Pak, buat endingnya. Buat endingnya ini kan lumayan dibikin open ending ya. Jadi open kayak open interpret ya. Open interpret dan juga memang kayaknya dunianya gua nggak tahu ya mau diperluas lagi atau dibikin lagi yang kedua gitu. Tapi menurut lu gimana tentang endingnya kayak gitu? Apa yang lu rasakan? Karena kan filmnya ini tuh sebagai penontonnya selama nonton film, gue tuh memang menikmati banget sebenarnya setiap beat ceritanya gitu loh. Nggak terlalu kepo sama endingnya karena ya kayak film zombie pada umumnya lah. Kita udah tahu lah bakal apokalips segala macam gitu-gitu. Cuman ini endingnya lumayan lumayan pay off menurut gue. Yang karakter utamanya dibunuh oleh monsternya sendiri, dibunuh oleh koloninya sendiri kayak gitu kan. Dan juga dibikin open ending kayak gitu loh. Kayak apa nih kelanjutannya kayak gitu. Jadi menurut gua filmnya sangat-sangat bagus dan juga worth it buat ditonton. Kalau menurut lo gimana Pak endingnya? Endingnya gue suka banget. Karena gue suka tuh ketika penulisannya itu benar-benar kayak hampir nggak ada missing link. Jadi apapun yang apapun conversation yang lu lakuin misalnya di scene sebelumnya, itu ternyata bisa impact ke scene yang selanjutnya. Oke. Nah, yang di situ, di mana yang endingnya, itu kan dia sempat nyeritain kalau si koloni semut itu ketika dikasih informasi yang salah, akan bisa kayak gitu muter-muter. Iya. Ya kan? Jadi itu menurut gua udah puas banget sih gua. Jadi ya gua nggak tahu standar film yang bagus menurut expertise film ya. Tapi menurut gua dan orang-orang awam sih harusnya nih puas banget sih, pay off lah, cukup bang. Jadi mungkin itu aja dari kita diskusi kita kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang punya pikiran yang sama dengan kita, boleh diskusi di kolom komentar. Dan juga punya pandangan yang lain tentang film ini, boleh juga buat ngobrol-ngobrol lagi di kita lewat Instagram. Mungkin itu aja dari kita. See you next time.